Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Maulidia Zahra. Kali ini Tinsta kedatangan bintang tamu yang super keren, yaitu adalah seorang mahasiswi sekaligus pelatih renang. Nah, kalian pasti penasaran kan gimana sih keseharian dan kesibukan dari Fitria Zahra? Nah, nanti selama 15 menit ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol dan nanya-nanya nih. Langsung aja ya, kita tanya-tanya langsung ke Fitria Zahranya. Selamat pagi Fitria, apa kabarnya nih pagi Iya, hari ini? selamat pagi. Alhamdulillah baik nih. Kalau mau Lydia sendiri gimana nih? Alhamdulillah aku juga baik banget hari ini. Langsung aja nih kita mau tanya-tanya nih sama Fitria tentang keseharian dan kesibukannya nih. Aku dengar katanya nih Fitria hobi banget sama yang namanya berenang, bener gak sih? Aduh, tuh dari mana nih? Kok bisa tahu gitu? Benar apa enggak? Karena aku cenayang gitu. Iya benar, kok benar. Aku suka berenang. Memang hobi berenang ya. Iya. Hobi berenang itu mulai berapa sih udah mulai hobi-hobi itu? Kalau umur tuh sekitar 5 atau 6 tahunan deh aku suka berenang. Oke, TK, SD ya Teh? TK berarti. TK masuk SD kali ya? Iya bener, TK masuk SD. Iya benar. Jadi suka renang itu, mulai hobi renang itu karena memang dibiasakan sama orang tua atau gimana sih awalnya bisa kepikiran bisa hobi renang itu gimana? Kalau hobi renang sendirinya awalnya itu dari ibu ayah aku emang suka berenang gitu, makanya ngajak anak-anaknya berenang tiap liburan. Jadi kan ibu sama ayah aku itu punya namanya member di salah satu kolam renang, dan itu tuh jadi kita gratis gitu loh. Itu dapat membernya dari perusahaan tempat kerja ibu sama ayah aku. Dan makanya setiap akhir pekan atau libur tanggal merah itu ngajak anak-anaknya berenang gratis gitu loh. Ibaratnya tuh berenang gratis, ya nggak sih? Jadi emang karena adanya gratisan itu, Iya. terus jadi berenang terus, akhirnya Hobi renang, iya. hobi renang. Namanya seorang orang tua ya, kalau misalkan tahu anaknya punya hobi apa nih, kalau orang tuanya Fitria ini tipe yang diarahkan hobinya atau gimana nih, apakah langsung dimasukin ke les renang atau gimana? Iya, kalau orang tua aku sendiri tuh emang yang namanya ke anak ya. Ke anak itu orang tua aku selalu mendukung apapun hobinya. Jadi pas tahu aku bisa berenang gitu, udah maksudnya beranilah sama air, makanya aku dimasukin ke kursus renang gitu. Jadi emang orang tua tuh mendukung apapun hobi anaknya, baik hobi aku maupun adik aku gitu. Jadi emang orang tua aku pas ngelihat aku bisa berenang tuh langsung kayak harus masuk ke tempat renang biar anaknya makin jago gitu, skillnya terlatih. Jadi karena sekolah renang akhirnya pernah ikut atau jadi sekolah renang itu hanya untuk bisa renang aja ya ke. Jadi kalau orang tua aku tuh masukinnya emang awalnya cuman biar aku bisa kan. Ya. Cuman karena aku tuh udah bisa, terus pas masuk ke sekolah renang itu kan baru belajar 2 gaya. Dan di 2 gaya itu aku udah bisa kan waktu itu. Aku ini anaknya tuh kayak pengen lagi gitu loh kalau berenang. Masih kurang. Iya, kayak masih kurang gitu. Kayak 2 gaya tuh kayaknya kayak masih kurang gitu. Di situ-situ aja kan belajarnya, karena itu di sekolah renang. Akhirnya sama ibu ayah aku tuh dimasukin ke klub gitu, klub yang PRSI, makanya ngejarnya ke prestasi. Jadi di klub itu yang kan kalau sekolah renang itu cuma 2 gaya ya, sedangkan di klub itu ada 4, biasanya diajarin 4 gaya. Dan ya itu jadi masuknya ke atlet profesional gitu loh, prestasi. Jadi memang kalau renang sendiri itu berbeda-beda ya, ada yang Iya, ada yang sekolah, ada yang klub. Diarahkannya itu untuk ikut lomba-lomba gitu. Iya. Kalau Fitria sendiri pernah nggak tuh ikut lomba-lomba kejuaraan gitu? Ya, aku pernah ikut lomba dari pas kecil sih, dari SD ikut, SMP ikut, SMA ikut, dan sampai kuliah pun masih ikut. Masih ikut ya? Iya. Terus yang paling diinget waktu lomba tuh pas lomba di mana sih? Paling inget lomba di laut sih. Di laut tuh kayak keren banget ya sih. Lomba di laut tuh gimana tuh? Jadi lomba di laut ini ya buat yang ada di rumah yang nonton. Ya, boleh dong. Jadi pas lomba di laut itu rasanya pertama kali masuk ke air yang namanya laut ya. Itu asin banget sih. Ya nggak sih? Yang namanya laut asin Beda banget. ya? Iya. Jadi pas Sama. nyebur asin gitu. Kayak aduh asin banget mulutnya gitu kan. Jadi rasanya kayak buru-buru naik gitu. Cuman pas ngelihat yang lain pada seneng-seneng aja kan ikutan seneng ya. Jadi kayak wah seru banget loh ternyata di laut. Malah lebih seru dibanding di kolam sih kataku malah. Sensasinya beda ya? Iya beda. Sama di laut sama di kolam memang khusus berenang tuh beda ya? Iya udah gitu kan kayak ada arus-arusnya kayak wing gitu, kayak ada ombak kayak wing.
semua olahraga itu pasti ada resikonya. Nggak cuma berenang nih, ada juga kan sepeda, lari, sama berenang ini sendiri. Pernah nggak sih ada yang ngerasa pengalaman cedera-cedera ringan ataupun cedera-cedera yang berat itu pernah nggak? Alhamdulillah kalau cedera berat belum pernah. Jangan sampai. Pokoknya ya sebisa mungkin dihindari sih ya cedera. Tapi kalau cedera ringan ya pernah sih kram. Oh iya, sama ini sih paling yang namanya di kolam kan kita nggak ada yang tahu ya. Maksudnya kalau di kolam itu kan perawatannya dari manajemen kolam itu sendiri kan. Betul. Nah itu tuh aku pernah nih punya cerita. Jadi aku waktu itu lagi latihannya kebetulan malam kan. Latihan malam di kolam, aku biasa latihan. Dan ternyata di dalam kolam itu keramiknya ada yang kayak, tau gak sih, kayak kegompal-gompal gitu. Oh iya, aku tahu biasanya tuh kayak ada pecahan-pecahan. Iya, gitu pecahan-pecahan keramik itu di dalam air dan nggak sengaja kebeset ke kaki. Itu 3 hari sebelum lomba di laut, 3 atau 4 hari sebelum lomba di laut itu kan. Jadi kaki aku kebeset keramik itu, jari kaki. Terus itu darah ngucur terus. Aduh. Padahal kebesetnya tuh dikit, kalau dibilang tuh kayak dikit gitu doang kebeset, tapi karena di kaki kali ya. Dalam kayaknya dia. Iya dalam, itu keluar darah terus sih. Kan aku panik ya. Sebenarnya panik sih, cuman kan takut. Kan ada orang tua aku juga kan waktu itu di tribun. Maksudnya biar orang tua nggak panik banget, jadi aku santai-santai aja mukanya. Padahal panik gitu. Apalagi mau lomba, ya nggak sih? Jadi pas naik itu temen aku yang ngomong sih, aku awalnya nggak ngerasa. Iya, karena kalau misalkan kita ada luka di dalam air tuh belum kerasa. Iya, belum kerasa gitu kan. Iya kan ya. Terus pas aku awalnya pas latihan aku cuma kayak aduh kok kakinya sakit gitu kan, nggak kerasa banget. Pas naik pada ngomong, kak itu kakinya berdarah gitu. Aku kayak malah orang lain iya gitu. Iya, orang lain lihat terus darahnya ngucur terus gitu loh. Makanya abis itu kan bilang ke ibu ya, sama ibu sempat mau dibawa ke dokter, cuman kan aku bilang nggak usah lah, ini cuma dikit gitu kan, dikit doang. Tentunya nggak sembuh gitu kan. Maaf dari orang tua. Iya sih, tapi akhirnya sih sekarang udah sembuh. Alhamdulillah. Terus kan ini namanya tadi kan Fitri cerita nih yang dari awalnya suka renang tuh gimana, terus akhirnya dia masukin ke sekolah renang. Iya, ke klub renang. Masukin ke klub renang. Nah, terus katanya sekarang nih jadi pelatih renang tuh, bener gak sih? Iya benar. Itu dari mana? Dari netizen. Sayang kan, jadi aku tahu. Keren. Itu prosesnya bisa jadi seorang pelatih itu gimana sih? Apakah harus punya pengalaman latihan selama bertahun-tahun dulu, atau kan masuk pemilihan jadi seorang pelatih, atau memang tiba-tiba ditunjuk aja gitu jadi pelatih? Kalau aku sendiri sih karena orang dalam, enggak deh. Aduh, bisa dibilang gimana ya? Jadi kan aku latihan dulu ya. Aku tuh latihan kan bareng adik aku kebetulan juga sama di hobinya renang gitu kan. Jadi aku latihan sama adik aku waktu itu bareng. Terus nih kan karena aku yang paling gede ya di situ, jadi kayak ditawarin gitu. Kan karena namanya renang itu orang tuh kan pengen belajar berenang ya. Namanya orang tua ngeliat anak-anak orang lain bisa berenang kan pasti pengen anaknya sendiri bisa berenang gitu. Jadi makin lama tuh klub renang aku makin banyak kan yang daftar. Abis itu karena tenaga pelatihnya dikit, akhirnya aku ditawarin kayak mau nggak kak sambil latihan ngelatih juga. Jadi aku ngelatihnya sore dan latihannya malam gitu. Jadi memang nggak pakai proses pemilihan. Jadi karena memang di situ kondisinya kurang pelatih, terus dilihat sama pelatihnya itu kalau Fitri ingin punya potensi untuk menjadi seorang pelatih, ya langsung ditunjuk tuh. Iya, langsung kayak ditawarin. Mau nggak gitu. Umur berapa tuh ditunjuk jadi pelatih pertama kali? Ditawarin pertama kali 17 tahun sih. 17 tahun aku langsung mau tuh. Aku awalnya nolak. Kayak nolak. Kan ya namanya masih pengennya main deh nggak sih? Pengennya main. Terus kepikiran juga kan tugas sekolah. Ya kan, terus pikiran lagi udah mau SBM nih, mau belajar. Iya, takut nggak bisa ngebagi waktunya. Iya, takut nggak bisa manajemen waktunya. Jadi awalnya aku tolak dulu. Tapi pas aku pulang ke rumah itu dimarahin sama bapak. Tapi kenapa kesempatan gak diambil gitu kan? Habis itu kada ya ngobrol gitu sama orang tua, kayak gimana nih anaknya. Akhirnya besokannya ditawarin lagi, untungnya masih ada kesempatan. Masih ditawarin lagi, jadi aku mau gitu. Kayak yaudah iya mau boleh. Tapi ya nyesuain sama jadwal aku sih.
biar nggak bentrok dan Iya. biar tetap belajar itu juga tetap nggak keganggu. Iya, karena kan sekolah paling utama ya Benar. nggak sih? Terus selama jadi pelatih nih udah ngajar berapa anak nih? Oh, kalau berapa Murid-muridnya udah anak? ada berapa Banyak tuh? banget sih. Ada Banyak. banyak. Ini Udah mau dari 17. mana ya nih? Waduh, sombong dia. Enggak, jadi emang kan aku ngelatih itu sempet di 3 tempat. Sekarang 2. Pindah-pindah ya? Iya, pindah-pindah. Jadi itu pertama di klub aku sendiri. Hmm. Yang kedua itu ada di salah satu homeschooling dekat rumah. Salah satu homeschooling dekat rumah itu narik aku jadi pelatih renang. Sama satu lagi ada pesantren. Aku ngelatih pesantren juga. Oh, Jadi 3 tempat. Jadi makanya kalau muridnya sendiri sih ya di klub aku itu muridnya aku ada sekitar 7 orang. Yang sekolah homeschooling itu ada 15, sama di pesantren ada 11 sampai 12 orang gitu. Jadi Terus lumayan lah. dari umur berapa aja tuh ngajar, dari apakah dari ada umur 5 sampai berapa, atau paling muda dan paling tua tuh berapa? Kalau paling muda sih 5 tahun ada. Oh, ada Bahkan aku pernah ngelatih anak umur 4 tahun. Waduh, Kayak masih kecil banget gitu. enggak ini gimana yang namanya anak kecil ya, pasti Iya. agak pusing nggak sih kalau ngelatih anak kecil tuh gimana sih? Bilang pusing sih sebenarnya antara seneng sih, sebenarnya seneng. Kalau aku tuh anak kecil seneng ya, jadi kayak lucu aja gitu mereka, kayak sebenarnya mereka tuh lompat-lompat gitu tuh lucu. Cuman kadang kalau misalkan kebanyakan nggak kekontrol kan pusing juga ya, kita yang Jadi pusing. biasanya tuh dalam sehari ini Fitria ngajar berapa murid? Sehari ya, Sehari. 7 paling. 7, wah banyak juga tuh. Ya, makanya jadi tuh kayak emang aku kan ngajar dari yang paling kecil sampai yang paling gede ya. Perbedaannya yang paling kecil sama yang paling gede tuh gini, kalau misalkan yang paling kecil emang agak susah buat dikontrol kali ya, karena mereka kan masih kecil juga ya, pengennya main. Tapi kalau yang paling gede itu karena mereka udah tinggi-tinggi, ya namanya udah gede kan ya, kayak lebih Lydia dewasa, ya. ya. Emang lebih gampang diatur, cuman ya dari segi tinggi badan, berat badan itu agak susah gitu buat mulai belajar renang. Tapi kalau kayak gitu tetap walaupun berbeda umur ya, tapi tetap pas latihan tetap digabung atau dipisah tuh? Kalau yang kayak gitu biasanya dipisah sih, Oh, yang anak dipisah. kecil, yang anak besar itu. Kalau aku sendiri sih ngelatih yang paling gede ya itu 17 tahun, udah setinggi, enggak tingginya malah tinggi dia dibanding aku. Malah kalah nih pelatihnya. Tinggi banget gitu kan. Iya. Emang gitu. Kalau kesulitannya sendiri kan tadi banyak kesulitan ya. Iya, kendalanya tuh gimana Jadi sih gini, pelatih anak kecil? Sebenarnya anak cewek sama anak cowok itu beda kesulitannya. Jadi kalau anak cewek bagian belakang tubuhnya itu biasanya naik. Jadi kan kalau renang itu kan bagian ininya tuh harusnya kayak nggak terlalu naik nggak terlalu turun ya. Jadi kayak sedang aja gitu. Tapi kalau anak cowok malah bagian belakang tubuhnya ini turun. Oh, emang baru tahu nih aku. Iya, gitu. Jadi bagian cowok itu pasti kayak berat banget gitu bagian. Tapi kalau anak cewek malah naik. Jadi bingung kan. Gitu. Itu kalau yang udah dewasa, yang udah puber lah istilahnya gitu. Baik. Jadi emang agak susahnya kalau ngelatih yang besar tuh kayak gitu. Karena di bagian sini, di bagian bawah tubuhnya tuh udah beda sama anak Iya, kecil. bener-bener. Lebih susah buat dibentuk dibanding anak kecil gitu. Terus kalau misalkan ngelatih tuh biasanya apa sih gerakan dasar yang dilatih sama Fitria tuh apa dulu sih? Gerakan dasar biasanya aku nanya dulu sih ke orang tuanya, kayak ini anak emang mau buat prestasi, mau jadi atlet atau cuma sekedar bisa. Oh, jadi ini tergantung sama si yang malah yang les itu gimana ya, mau serius ke arah untuk prestasi atau cuma memang bisa gitu. biar bisa berenang aja gitu. Kadang kan ada orang tua yang pengen anaknya cuma ya yaudah biar bisa aja gitu. Maksudnya kayak cuman 3 bulan latihan bisa gitu, habis itu keluar Penting gitu dia kan. bisa berenang gitu. Iya, kalau cuman biar bisa berenang sih ya itu belajarnya gaya katak dulu. Biasanya namanya gaya katak ya kalau orang-orang taunya. Tapi soalnya kalau les renang juga. iya, tapi kalau misalkan di klub sendiri itu disebutnya gaya dada, bukan gaya katak. Iya. Karena emang yang paling berat di sininya, di daerah sini nih, ya kan. Itu berat banget buat mengangkat ya. Tapi kalau misalkan orang-orang kan bilangnya gaya katak. Aku juga lebih taunya itu Gaya katak ya. Gaya katak. Iya, tapi kalau misalkan mau prestasi nih, mau ngejar prestasi, itu gaya bebas dulu. Biar gampang dibentuk ke gaya punggung dan gaya yang lainnya gitu. Emang gaya bebas dulu, karena gaya bebas lebih susah sebenarnya dibanding gaya katak sendiri. Oh iya, Gaya bebas tuh lebih susah. kan gerakannya lebih bebas, kan lebih susah sih. bukan gaya bebas, enggak kayak Gimana gitu. tuh kalau gaya Jadi bebas? kalau gaya bebas itu kan, kalau gaya katak kan kakinya kayak ditekuk gitu. Tekuk Gini ya? tutup buka tutup. Iya, aku tahu, aku tutup tahu, kan. ya. Kalau gaya bebas emang kakinya begini doang.
Cuma nih walaupun kaki cuman kecepak-kecepak begini doang, Pegel naik itu. turun, iya itu pegel. Iya. Dan juga kadang orang nggak jalan-jalan gitu, ngestak Iya, gitu kan. iya. Iya, sering lihat kayak cuman diem doang, dia kakinya udah gerak tapi nggak jalan-jalan gitu. Itu makanya susahnya di situ. Bedanya sama gaya katak tuh emang sebenarnya lebih susah gaya bebas gitu. Nah, kita jadi tahu kan macam-macam gaya Iya, dalam makanya kalau mau prestasi gaya bebas dulu. gaya bebas. Karena kalau misalkan lomba itu nggak pakai ini kan, nggak harus gaya ini enggak kan? Enggak, itu biasanya pelatihnya sih yang nentuin. Dari pelatihnya sendiri tuh pasti bisa tahu nih, ini anak bagusnya di gaya apa gitu. Jadi tergantung kebiasaan si anak aja ya. Iya, Jadi jadi dipaksakan. sebenarnya setiap atlet itu harus bisa 4 gaya. Tapi di gaya itu sendiri pasti ada yang namanya yang gaya utamanya dia gitu loh. Nah di gaya utamanya ini yang bakal dilombain. Yang dipakai untuk lomba-lomba. Bener. Tapi emang harus bisa 4 gaya. Harus, kan? harus coba dulu semuanya dan nanti dicari yang terbaik yang Iya, mana. benar. Gitu. Terus kan tadi Fitri bilang jadi seorang mahasiswa juga jadi seorang pelatih susah ngatur waktunya. Terus sekarang di kuliah juga ikut organisasi apa nih? Ada juga di kuliah. Kalau di kuliah ikutnya ini sih radio aja, RDKFM. RDKFM. Asik. Suka siaran-siaran. Iya, Boleh siaran nih bisa promosi. nih. Pemirsa nih yang mau dengerin, aku setiap Jumat pagi di 107,9 RDKFM. Dengerin ya. Kalau Fitri kan gimana sih tuh cara ngatur waktunya buat tetap bisa ngelatih, tetap bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah, terus tetap siaran itu gimana? Sebenarnya sih aku ya susah juga sih ya bagi waktunya ya. Sebenarnya jalanin aja sih kegiatan yang aktivitas yang aku punya saat ini aku jalanin aja. Kayak pagi ya siap-siap kuliah, terus sorenya ngelatih. Jadi aku habis dari kampus itu biasanya buru-buru langsung pulang karena emang harus ngelatih gitu. Jadi Kalau emang nggak, udah gitu. tahu jadwalnya, jadi nggak ntar aja langsung. Iya, langsung buru-buru kayak udah balik ya, Nggak udah berehat dulu, nggak main-main dulu. Iya, karena ya emang kayak gitu jadwalnya. Jadi emang udah ada jadwalnya sendiri sih. Aku tulis misalkan jam segini kuliah, terus jam segini main, harus ada waktu main, ya kan? Nggak boleh sampai stres, jadi Iya, tetap ada harus mainnya. seimbang. Benar, Ya. benar itu. Iya, makanya jadi ya karena udah ada jadwalnya, makanya bisa ngatur waktunya kayak gitu. Oke, karena sudah 15 menit nih berlalu, jadi kita langsung ke pertanyaan terakhir nih. Ada nggak sih tips-tips nih buat para kaum mager di rumah kayak aku? Aku tuh mager banget Pak orangnya, aku males banget kayak Sama. males aduh. Tapi kayaknya semager-mager kamu itu rajinnya aku. Gimana sih tuh biar nggak mager, biar sebagai anak muda yang punya kegiatan produktif, terus juga bisa dari pelatih kan dapat cuan juga Iya, kan? dapat. Gimana sih tipsnya buat teman-teman? Sebenarnya sih buat temen-temen ya kalau ada kesempatan misal dikasih kayak ditawarin kerja, itu mending langsung buru-buru diambil aja sih. Karena lumayan. Gitu ya. Iya, emang aku nih agak gimana gitu kan, nolak parah sih emang. Tapi untungnya kan waktu itu ditawarin lagi kan. Nah, makanya kalau misalkan ada kesempatan buat teman-teman nih mending ambil aja langsung. Jangan nolak-nolak. Karena kesempatan biasanya nggak datang 2 kali. Cuman kalau aku 2 kali tuh, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, rezeki emang ya. Iya, jadi ya pokoknya sebisa mungkin ngatur waktu kalian. Nih, kalau misalkan kalian tips dari aku nih ya, kalau misalkan kalian masih bingung gimana ngatur waktunya, tulis aja, dijadwalin. Aku juga tulis kok di HP aku itu Di notes gitu ya. Iya, di notes, di lock screen itu ada kayak jadwal pagi ngapain, siang ngapain, sore ngapain, dan malam ngapain gitu. Jadi biar tahu sih harus ngapa-ngapainnya, dan jangan kayak lama-lamain waktu aja sih, kayak jangan kebanyakan main HP atau gimana, Iya, karena kan kadang ke distract gitu ya. Bener, aku juga gitu. Kadang kalau misalkan ngerjain tugas itu kayak udah ntar aja deh, kayak buka jadi dulu malah deh. buka IG dulu Iya, ya. jadi kemana-mana. Itu jangan deh, sebisa mungkin diminimalisir gitu. Oke, jadi itu dia tadi tips dari Fitri ya. Jangan mager ya, Iya, jangan jangan suka nolak rezeki yang Allah kasih gitu. Terima aja dulu, coba dulu. Kalau Iya. misalkan emang nggak cocok, ya bisa diberhenti nanti. Kalau misalkan emang cocok kan lumayan tuh kan. Iya, lumayan. Buat Iya. bulanan ini kan, Buat buat duit. nambah duit nongki ngopi. Iya. Iya. Oke, jadi itu tadi cerita dan keseharian dari Fitria. Makasih Fitria nih hari ini udah nyempetin waktunya ke sini, Iya, udah berbagi sama-sama. cerita, tips. Iya. Oke, jadi buat teman-teman di rumah jangan lupa juga untuk
terus saksikan episode-episode Tinstak berikutnya yang pasti dengan bintang tamu yang gak kalah seru ya, yang lebih menginspirasi lagi. Saya Maulidia Zara dan Fitria Zara hari ini pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.